Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya ayyuhal wabil khusus Ustaz Mulyadi dan para santri penuntut Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini sedang melaksanakan salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan zikir dan doa dan pembacaan surah Yasin, Waqiah, surah Al-Kahfi yang kita lebih lakukan. Mudah-mudahan menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga setiap pagi Jumat kita lanjutkan dengan kajian tafsir Al-Quran surah Yasin. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita lakukan menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus mudah-mudahan Quran yang kita baca, yang kita belajar, yang kita pahami menjadi saksi dan syafaat kelak di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih tentang keutamaan atau fadilah surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Amina an-Yahya bin Abi Katsir balagani anna man qara surah Yasin lailan lam yajal fi farahin hatta yasbiha wa man qara hina yasbiha lam yazal fi farahin hatta yamsiya wa qad hadatsani bihadza min jalbiha. Di antara keutamaan fadilah surah Yasin ya, diriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir, telah sampai kepadaku, kata dia, an-naman qara'a surah Yasin lailan, sungguhnya orang yang membaca surah Yasin lailan waktu malam, kita bisa panggil orang membaca surah Yasin ini surah Yasin lailan yang dalam waktu ini dan biasa orang akan hilang ya di marahin yang dalam kebahagiaan, dalam kesenangan sampai subuh ya. Dan kita kalau baca sore hari, malam hari, insya Allah rutin baca surah Yasin, Allah akan memberikan hati yang farah, hati yang bahagia ya. Karena itu menjadi modal utama ya, bagi setiap manusia itu pasti ingin bahagia. Karena kebahagiaan itu adalah diberikan oleh Allah pada kita manusia semua, tidak menjamin ya. Setiap orang yang kaya itu pasti bahagia, tidak menjamin orang yang serba ada itu bahagia. Kebahagiaan itu mutlak adalah pemberian dari Allah, tapi ikhtiar kita itu penting ya. Usaha kita penting ya. Sering kami sampaikan, kalau orang yang pasti ada semua itu yang berhak punya kebahagiaan, kemudian orang yang selain enggak punya tersebut enggak bahagia, maka ya di situ adalah hal yang tidak adil. Orang bahagia macam-macam. Ada orang makan cuma sama buah sama orek aja di bawah jembatan, seneng banget ya, wah malah nambah, itu kebahagiaan. Ada orang yang sekedar apa adanya ya, tidurnya di tempat yang sederhana, hanya dengan kipas ya, tapi dia bahagia, nyenyak tidur, sampai-sampai kadang-kadang kesiangan ya. Tapi ada orang yang tidur di bintang 5 hotel yang serba mewah, dia gelisah hatinya, dia nggak tidur-tidur, itu dia pusing, stres, dikasih yang empuk, AC yang adem, halaman kamar
mandi, makan sederhana yang semuanya ada semua. Ada ayam pop, ada ayam goreng, ada ayam gulai, ada ayam bakar, baru ayam doang. Ada ayam crispy, belum dari ikan, ya ada ikan bakar, ikan goreng, ikan gulai. Itu ikannya cuma macam-macam, ada ikan mas, ada ikan macam-macam. Ya, lele, ikan gulame, belum cumi, belum udang. Tapi kalau hatinya lagi nggak bahagia, makan nggak nafsu. Benar ya? Apalagi dicabut kenikmatannya oleh Allah. Mau makan ini takut, mau makan ini takut gula darah takut, asam urat takut, macam-macam. Akhirnya cuma minta virus orang gede kayak itu minta tempel terus. Itu sering terjadi. Ya, kalau santri mah sikat terus, nggak ada yang pantangan ya kan. Jangan ikan sate apapun masuk, benar ya? Karena pikirannya bebas, tenang, nggak ada rasa. Jangan sama rendang, sate, ya, celele, sama Indomie aja nambah kadinnya. Ya kan? Ini contoh. Karena apa? Itu bahagia, itu harus bersyukur. Ya, dikasih oleh Allah kebahagiaan. Jadi apapun yang nikmati yang ada itu bahagia. Nah itu kuncinya. Nah salah satu kiatnya untuk hati bahagia sampai subuh, baca surah Yasin, akan diberikan ketenangan. Korelasinya apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatkan dalam zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka hati akan tenang. Dari tenang inilah akan lahir bahagia. Kalau hatinya nggak tenang, nggak tumanina, ya nggak bahagia. Dari situ. Dan zikir paling utama adalah baca Quran. Dan Yasin adalah merupakan qalbul Quran. Di antara surah yang 114 adalah surah Yasin yang memiliki istimewaan yang luar biasa. Ya. Nah itu di antara salah satunya orang yang suka baca surah Yasin itu akan diberikan kebahagiaan hatinya, memberikan pikiran yang kembali luas, ya, nggak sumpah. Ada orang hidup itu walaupun serba ada, sumpah, nggak bahagia, ya, karena di sini, di hati, ya, di nomor satu itu di sini. Nah, zikir yang paling utama adalah Quran. Di antara Quran yang utama itu adalah surah Yasin. Kita baca, hati kita jadi tenang, bahagia, ya, yakin, harap Allah. Udah, selesai. Tidurnya nyenyak, pikirannya nggak macam-macam yang membuat dirinya gelisah. Saking tenangnya ngantuk dulu, ya, saking tenangnya. Kalau nggak ngantuk, nggak tenang, nggak bakalan. Saking tenangnya itu ngantuk. Nah, ya, jadi inilah salah satu keutamaan kalau kita baca surah Yasin di malam hari sore, biar sampai subuhnya bahagia. Oh, ya. Kalau bacanya di waktu pagi, wa man qawaha inna subhanahu yazal fi farahin yang siang. Dan kalau baca subuh ini tadi kita baca, insya Allah sampai sore diberikan hati yang bahagia. Saya baca serius, ditanya yang yakin sama Allah, ya, yang yakin. Kita setelah baca Quran selalu sama Allah. Walaupun ya kita punya hutang, punya masalah, bawaannya tenang, bawaannya tidak keras harus, tidak dengan gelisah, ya, itu kehebatan Quran. Manazilun minal Qur'ani ma huwa shifaa, ya, Quran itu obat hati yang paling mujarab baca Quran. Kalau hati lagi gelisah, baca Quran.
hati lagi tenang baca Quran. Aduh baca Quran juga gak tenang terus. Yang yakin itu pasti obatnya semua penyakit iman zahir amal batin, penyakit zahir maupun batin Quran. Orang kebanyakan sakit awalnya dari imun yang tidak kuat, imun yang kurang bagus, daya tahan tubuh yang tidak kuat diawali dari pikiran yang lemah. Pikiran yang lemah tidak lepas dari hati yang tidak nyaman, tidak tenang, tidak bahagia. Akhirnya gampang kena ini gampang. Kalau orang yang hatinya tenang, kadang walaupun dia sakit seakan-akan sehat, apalagi dia sehat, itu hebatnya. Nah obatnya itu Quran udah pasti. Kalau Quran tidak jadi obat, berarti bohong. Ayat itu. Kalau bohong mustahil bagi Allah itu. Gak mungkin Allah itu bohong. Kamu minta Allah la yuhibbul mi'at. Pasti. Ya. Pasti sebagai obat batin hati kita, pikiran kita. Kalau bisa baca Quran yang banyak sekali hadisnya, ayatnya, dan di antaranya adalah dzikrillah ta'ala. Hati dengan zikir akan tenang. Zikir yang paling utama adalah baca Quran. Itu ya. Terus dan kita syukuri yang syukur sedalam-dalamnya, syukur yang sebesar-besarnya orang yang dianugerahi oleh Allah dengan Quran. Tidak ada yang paling istimewa di dunia ini di antara orang yang mau belajar Quran, belajar membacanya, belajar menghafalnya, belajar memahaminya untuk manusia. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya di antara kalian orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Nah itu kita bersyukur diberi anugerah oleh Allah mau baca Quran. Gak semua orang mau baca Quran, gak semua orang mau belajar Quran. Ya, kehebatan Al-Quran ini yang akan dibahas adalah memberikan syafaat jangan sampai orang tersebut masuk neraka. Itu kehebatan syafaat Quran. Quran akan mendatang pada orang itu untuk tidak sampai orang itu tersentuh dari neraka. Karena kalau syafaat lain bisa jadi orang masuk neraka dulu mestinya setahun jadi 10 bulan, mestinya setahun jadi 8 bulan, mestinya setahun setengah tahun 6 bulan. Tapi sebab ke neraka itu syafaat lain, ya termasuk syafaat Rasul. Tapi kalau Quran, nih kalian harus tahu kehebatannya Quran itu, syafaatnya itu mencegah orangnya jangan sampai masuk neraka. Kalau dijamin orang yang Al-Quran, mengamalkan Quran, ya mengajarkan Quran, dijamin bukan hanya dirinya yang selamat, tapi menyelamatkan orang lain. Ya. Dan kalau Al-Quran summa hafadhu falahu ayyashfa'a syaratan min ahlihi faqadis tujibu dakhulun nar. Barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia memeliharanya, menjaganya Quran dengan hafalannya, dengan pengamalannya, jadi jaga Quran, hidupnya untuk Quran, maka baginya untuk diberikan syafaat. Bukan hanya baginya, tapi juga dia akan memberikan syafaat asyaratan min ahlihi, 10 orang keluarganya. Maka disetujui yang 10 itu dari Allah ditentukan wajib dahulunya, wajib dari ponis itu 10 orang masuk neraka. Tapi hanya karena 1 orang yang mau sering membaca Quran, mengamalkan Quran, menjaga Quran,
Quran ya akan diamankan dari api neraka. Bukan hanya dirinya sendiri. Jangankan Quran, apalagi surah Yasin, Bismillah Fatihah saja kita ngajarin ke orang ya, sampai orang itu benar baca Fatihahnya, sholatnya benar orang itu ya, karena kita ajarin, dijamin. Pertama yang mengajarkannya, kedua yang diajarkannya, yang ketiga kedua orang tuanya yang memberikan, mendorong anaknya untuk belajar Quran Fatihah itu diselamatkan dari api neraka. Apalagi sebutan, apalagi termasuk surah Yasin. Ini Fatihah menyebabkan orang lain itu apa? Orang lain menjadi benar bacanya, sehingga sholatnya benar sah. Karena satu-satunya surah yang menjadi rukun dalam sholat itu Fatihah. Orang itu benar kalau diajarin ya. Itu pertama yang mengajarkannya, kedua anaknya, ketiga itu adalah kedua orang tuanya. Insya Allah melalui berkah Quran dia akan diselamatkan dari api neraka. Coba, itu luar biasa. Karena salah satu yang istimewaannya itu. Nah, termasuk surah Yasin adalah surah yang disebut memiliki banyak istimewa ya. Masih ada keistimewaan lain yang mana yang tadi ya. Kalau kita pengen selalu bahagia hatinya, bahagia ketenangan pikiran jiwanya, maka zikir rutin. Nah ini dasarnya ya. Para ulama para kiai terbangun di pondok Tabligh Quran rutin baca Yasin pagi sore. Bukan hanya untuk santri, tapi untuk gurunya, untuk semua. Mudah-mudahan yang membacanya itu diberikan apa? Farah. Farah itu kebahagiaan. Farah itu farhatan syadidah. Saya sungguh bahagia, bahagiaan yang sangat bahagia. Apa kiatnya? Istiqomah. Gak cuma sekali, istiqomah terus baca Yasin. Nanti yang akan datang hidupnya akan diberikan kebahagiaan. Bukan hanya hari ini. Ya, bukan hanya hari ini, terus bikin istiqomah akan diberikan kebahagiaan. Walaupun tadi yang dibilang orang punya masalah, orang punya kerugian dalam hidup dan sebagainya, tapi akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokah dan mukjizatnya surah Yasin. Tadi ya. Jadi barang siapa yang membaca surah Yasin di sore hari, malam hari, maka akan diberikan kebahagiaan sampai pagi hari. Barang siapa yang membaca pagi hari, maka dia sampai sore diberikan kebahagiaan. Kalau kemarin, siapa yang membaca sore hari, subuh diampuni oleh Allah. Bagaimana kalau orang paling bahagia itu orang paling diampuni? Ya, orang paling bahagia itu orang selamat dunia akhirat itu orang diampuni. Bayangin dosa tadi, manusia itu dosa pasti diampuni tiap hari sampai subuh. Dari pagi sampai sore diampuni. Apa enggak bahagia? Maka bersyukur. Sekali lagi jangan justru kita ngancam baca Yasin dulu. Ya, itu berarti gak yakin. Nanti kamu kesini tujuannya cari ilmu dan bahagia dunia akhirat. Gak ada orang yang gak pengen, kalau orang beriman pasti kayak bahagia dunia ya, pasti semua. Kalau ilmu, kalau lain, usaha, harta, duit, sarana, tapi inti dari diantaranya adalah apa? Rutin istiqomah baca surah Yasin. Nah, itulah menjadi penting kita masih terus membahas dulu keutamaannya, karena tak kenal tak sayang. Kalau kita tidak tahu bahwa itu emas, maka akan disia-siakan. Tapi kalau itu emas kita tahu, malah kita akan rawat dengan baik, disimpan di tempat yang aman, karena tahu kita emas. Kalau kita tahu itu duit 100.000 kira-kira dibuang di air atau di sampah atau di mana? Kalau ada duit 100.000 kira-kira,
100.000 dibuang lagi, apa dibakar, apa diapain 100.000? Diapain nih? Diapain tuh? Disimpan. 2.000 apa ratusan ribu aja nyimpennya beda. Kalau 2.000 masakan, lecek. 100.000 masih taruhnya juga di dompet atau di buku biasanya. Ya, 100.000 hati-hati. Wah, itu saya kalau ini. Nah, Yasin itu lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Makanya apalagi Qurannya secara keseluruhan kita akan jalan. Nah, jangan sampai Yasin hilang dari kita. Mari deras dari pagi deras sore, jangan sampai hilang. Itu lebih dari emas. Ya, menjaga diri kita. Bahkan para kiai termasuk bangun Yasin ayatnya ada berapa? 80 itu 80-nya dibagi 80-nya dibagi 4. Satu ayat pertama sampai 20 orang yang membaca surah Yasin akan diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Ini harus yakin. Ada jalan keluar dalam setiap masalah. Ya, jangan lupa ayat 1 sampai 20. Siapa yang membaca surah Yasin, insya Allah akan Allah mudahkan dalam setiap masalahnya. Karena setiap orang punya masalah. Sekarang kamu belum punya masalah. Masalahnya cuma ngapal nggak hafal aja. Benar? Masalahnya apa? Ngapalnya susah, pahamnya susah. Kamu cuma itu doang, makan sehari 3 kali, jam 7, jam 11. Duit habis, jam bulan datang lagi. Benar nggak? Kan enak, nggak mikirin apa-apa. Masalahnya cuma apa? Ngapalnya susah. Nggak susah. Kalau kamu sungguh-sungguh dengan rutin baca surah Yasin, insya Allah akan berikan untuk satu saat akan diberikan kemudahan. Harus yakin. Karena setiap masalah yang kita hadapi dengan surah Yasin ayat 1 sampai 20 insya Allah akan dimudahkan. Satu saat. Yang kedua ayat 21 sampai ayat berapa? 40. Ini para ulama bahwa termasuk ya nasihat tidak. Ayat 21 sampai ayat 40 insya Allah akan menolong kita dari siksa kubur. Jadi yang menjaga kita dari siksa kubur selain surah Al-Mulk itu surah Yasin ayat 21 sampai 40. Masya Allah, luar biasa ya. Kamu harus yakin. Hafal, dibaca terus, banyak mana serius. Abi itu bukan nggak punya riwayat, ini udah Abi baca semua. Saya yakin baca Yasin ya, karena itu lebih dari emas, lebih dari 100. Yang ketiga ayat berapa? 41 sampai 6. Nanti semua orang akan di mahsyar bingung. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir manusia akan dikumpulkan. Tapi ada sekelompok manusia yang tenang, sekelompok manusia yang diselamatkan. Yaitu orang yang suka baca Yasin ayat. Ya, selamatkan. Ya habis diriwayatkan dalam masalah itu hari ada yang orang berkeringat sampai mata kaki. Keringat bukan banjir. Orang-orang keringatnya nutupin lututnya. Ada orang yang nutupin keringatnya itu sampai pusat. Keringat untuk manusia. Ada orang yang keringatnya sampai pundaknya. Bahkan ada orang yang keringatnya menutupi sampai kepala. Suatu takut gemetar luar biasa.
akan menghadapi pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau orang salah ngadepin polisi takut nggak? Takut. Ya preman kayak apa, jagoan kayak apa ngadepi hukum nggak takut? Benar ya? Lalu hukum Allah yang cuma dua. Kalau dia benar selamat masuk surga, kalau dia nggak benar masuk neraka siksaannya lebih berat. Gimana orang kata? Tapi ada sekelompok orang di antaranya para santri pondok Tafidul Alim yang dapat membaca surah Yasin. Dipimpin nanti Ustaz Mulyadi, Wahyakut, Andika, yang Ustaz Wati di depan dan belakang dia. Fadilah kami. Kamu tenang aja sih. Enggak takut, enggak gemetar, enggak keluar keringat. Kan saya ngamalin surah Yasin pagi sore. Kata siapa? Kata Abi. Panggil. Abi dipanggil nanti jadi saksi. Benar kan? Tuh, Abi kata guru Abi. Guru Abi kata guru Abi. Guru Abi ulama. Oh ya udah ya. Selamat. Oh ya. Adil selamat kayaknya. Kalau dia gemetar takut jadi urus ya, anak gemetar. Tapi kalau takut jadi tetap segar ya kan ya. Orang takut kan jadi urus ya kan ya. Benar kan? Kalau selalu ditakut-takutin jadi keringetan terus. Nah ayat yang keempat berapa? Ayatnya kan 61 sampai berapa? 80. Nanti dimasukin di pintu surga dijemput berkasnya. Ini bukan pondok Al-Quran. Ini pondok orang-orang yang dalam surah Yasin. Iya mereka. Oh ya masuk. Oh di kiri sama Siratal Mustaqimnya aman. Masya Allah. Mana para ulama. Ini udah bukti kalau Mbah Mun nggak benar. Nggak mungkin dia menjadi seorang ulama. Bahkan waliun min awliyaillah. Jasadnya dimakna dikubur digali itu masih utuh. Kalau Mbah Mun bukan nggak mungkin jasadnya dijaga. Ya, kita percaya ulama seperti ulama lain, guru-gurunya pasti punya. Ini salah satu istimewaan apa tadi? Surah ya, ayat 1 sampai 20 dimudahkan urusannya dirinya. Ayat 21 sampai 40 diselamatkan dari siksa kubur. Ayat 41 sampai 60 apa tadi? Diselamatkan di alam mahsyar. Dan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat 61 sampai ayat 80 apa tadi? Akan digiring masuk surga dengan selamat. Nah itu syafaat ya. Surah Yasin. Karena Yasin adalah Quran akan memberikan syafaat. Al-Quran ja'alahu syafi'an. Jangan datang bukan kepadanya menjadi syafaat. Syaratnya kita dalam, syaratnya kita benar, syaratnya kita jaga amanah. Ya, baca Yasin nanti animasi aja, ya. Nah, insya Allah itu yang harus kita yakini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua ya kesehatan panjang umur, diberikan keistiqomahan dalam belajar, keistiqomahan dalam terus baca Quran, karena ini saat sekarang tapi terus sampai mudah-mudahan istiqomah baca Quran, khususnya surah Yasin pagi sore jangan ditinggal tolongnya. Jadi itu yang penting banyak bina di sini jawab pagi sore. Insya Allah nggak mengurangi waktu belajar. Kita punya pegangan pikirnya yang penting yaitu surah Yasin, Waqiah, cuma ditambah Al-Kahfi, insya Allah berkah. Ya, berkah itu Allah akan turunkan karena kita insya Allah ya.
ini yang sudah dirasakan, buktikan di sini telah ada syahadat min jamiah. Jadi ini menjadi tajribah eksperimen para ulama, para kiai, para orang soleh yang dalam supaya Yasin hidupnya berkah dengan bahagia. Itu yang kita cari. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kepada kita semuanya sampai akhir hayat. Ditetapkan iman Islam lisannya, istiqomahnya, sehingga terus kita bisa istiqomah sampai akhir hayat. Husnul Khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf kalau ada salah dan hilaf. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat khususnya bagi kita dan yang menyimak mendengarkan semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.